Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu eh, di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga imunitasnya, dan jangan lupa untuk belajar karena belajar penting. Ya, oke. Sekarang kita akan bahas mengenai gerak pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Kenapa kok tumbuhan? Karena kemarin kita sudah bahas mengenai gerak makhluk hidup hewan, ya kan. Kita bahas makhluk hidup tumbuhan. Sekarang kita masuk ke sini. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak, ya enggak? Batu bisa bergerak enggak? Enggak, karena dia bukan makhluk hidup. Oke. Kalau kalian bergerak berarti kalian masih makhluk hidup gitu ya. Oke. Apakah hanya manusia dan hewan saja yang bergerak? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena tumbuhan juga dapat bergerak. Bedanya apa? Kalau hewan dan manusia itu bergeraknya secara aktif, berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan itu bergeraknya pasif, tidak berpindah tempat. Artinya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Itu ada gambarnya juga, bisa kalian lihat ada putri malu sebelum dan sesudah. Ketika sebelum disentuh, dia tidak bergerak. Setelah disentuh, dia melakukan pergerakan. Itu artinya apa? Tumbuhan juga peka terhadap rangsang gitu ya. Oke, berikutnya. Ini, sebagai tanggapan dari stimulasi, tumbuhan melakukan gerakan menuju, menjauhi, atau melakukan gerakan ke arah tertentu. Oke, sebagai respon. Oke, gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi tiga. Ada endonom, higroskopis, dan esionom atau etionom. Oke, sekarang kita akan bahas dulu mengenai gerak endonom. Gerak endonom itu adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari mana? Dari dalam. Endo itu artinya dalam. Berikutnya, gerak endonom adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun hidrilla. Oke. Bisa kalian lihat di situ ada gambarnya juga di bawahnya. Gambarnya itu menunjukkan ada warna hijau, ada bentuk seperti batu bata. Kita juga pernah mengamati sel daun, sel tumbuhan terutama, itu bentuknya seperti batu bata. Itu warna hijau itu adalah sitoplasmanya. Warna hijau ini adalah sitoplasmanya. Sitoplasma ini dia akan bergerak memutar apa? Memutari apa? Dinding sel. Berikutnya, setelah tadi ada gerak endonom yang dari dalam, sekarang kita bahas mengenai gerak higroskopis. Artinya apa? Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora. Ini bisa kalian lihat, ini adalah contoh tumbuhan yang juga disebut juga sebagai gerak endonom. Not ya, itu catatan. Gerak higroskopis juga sering juga disebut sebagai gerak endonom. Karena apa? Pengaruh rangsangannya, stimulasinya itu berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya tadi sitoplasma. Nah, ini contohnya apa? Kacang polong, delay, dan sebagainya. Terjadi penyusutan kadar air yang menyebabkan apa? Menjadi pecah gitu ya. Sebab penyebabnya kan dari dalam juga. Berarti dia juga bisa disebut sebagai gerak endonom. Rangsangannya berasal dari dalam gitu ya. Dan yang terakhir, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh stimulasi dari luar. Kalau tadi endonom dan higroskopis berasal dari dalam, ini berasal dari luar. Ini lebih luas lagi kalau dari luar ini ya. Karena apa? Bisa karena sentuhan dan sebagainya, cahaya dan sebagainya. Oke, gerak esionom itu dibagi menjadi tiga. Ada gerak tropisme, ada gerak taktis, dan nasti. Kita akan bahas satu persatu gitu ya. Kita masuk ke gerak tropisme dulu. Tropisme dibedakan menjadi banyak sekali itu. Ada geotropisme atau gravitotropisme, fototropisme, tigrotropisme, hidro, termo, kemo, reutro.
kita akan bahas satu persatu. Geotropisme atau gravitotropisme disebabkan karena adanya stimulasi atau rangsangan dari gaya gravitasi bumi. Oke. Kemudian ini bisa kalian lihat gambarnya. Ini ada ketika pot bunga, misalnya bagian bawahnya itu dilubangi gitu ya, sehingga akarnya dia akan menjulur keluar gitu ya. Ini bagian batangnya, batang daun dan sebagainya, ini dia akan ke atas dan akarnya dia akan ke bawah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh geotropisme positif dan geotropisme negatif. Mana yang positif, mana yang negatif? Ini yang negatif, artinya karena dia menjauhi gaya gravitasi. Kalau ini dia mengikuti gaya gravitasi, artinya yang ini positif, yang ini negatif. Itu untuk geotropisme atau gravitotropisme. Oke, kemudian ada fototropisme. Oke, disebabkan oleh pengaruh stimulasi rangsangan cahaya. Ada dua, fototropisme positif dan negatif. Bisa kalian lihat gambarnya ini ya. Dia cenderung mengikuti arah cahaya. Lek sampean nggak percaya, sampean nandur di jendela tumbuhan, maka akan muncul semacam kayak apa ya? Tumbuhan itu mengikuti keluar ke jendela gitu loh, mengarah bengkong gitu loh ke jendela. Karena apa? Dia cenderung mencari cahaya. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Ini juga dibagi menjadi dua, positif negatif kan ya. Nah, bagian tumbuhan di atas tanah bersifat positif. Artinya kenapa? Karena dia mengikuti arah cahaya. Sedangkan akar dia bersifat negatif karena dia menjauhi arah cahaya. Gitu ya. Ini hampir sama kayak yang gravitropisme tadi. Oke, berikutnya ada tigmotropisme, disebabkan oleh stimulasi sentuhan. Tapi ini beda dengan apa namanya putri malu. Karena apa? Dia cenderung merambat atau melilit. Cenderung terjadi pada tumbuhan memanjat seperti anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan lainnya. Ini bisa kalian lihat. Gambas lah, misalnya ada gambas ya. Oke. Berikutnya ada hidrotropisme. Dari katanya sudah jelas hidro itu artinya air. Ya, berarti disebabkan karena stimulasi air. Contohnya ini bisa kalian lihat. Ini ada tumbuhan, ini ada akarnya. Akarnya dia akan cenderung mengikuti tempat basah, tempat air gitu, sumber air gitu ya. Oke. Ada termotropisme, gerak tropisme yang disebabkan oleh stimulasi suhu. Termo itu artinya suhu gitu ya. Berikutnya ada kemotropisme. Gerak kemotropisme itu dipengaruhi oleh stimulasi atau rangsangan dari zat kimia. Contohnya apa? Ini gerakan ketika penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke putik, kepala putik gitu ya. Oke. Reotropisme disebabkan oleh aliran air yang sehingga mengaruhi arah gerak tumbuhan, contohnya eceng gondok. Oke, kita lanjutkan karena ini adalah aplikasi gratisan, jadi memungkinkan eh, ada itu ya, cuma 10 menit. Oke, kita lanjutkan. Gerak taktis artinya tadi sudah kita pelajari bahwa gerak taktis itu cenderung terjadi pada tumbuhan tingkat rendah, contohnya euglena dan sebagainya. Sama, ini ada gerak taktis positif dan taktis negatif. Kalau positif sudah pasti dia mendekati sumber stimulasi, contohnya cahaya, dia cenderung mencari cahaya. Karena seperti euglena itu dia mempunyai flagela atau alat gerak, nanti kita akan bahas. Taktis negatif itu cenderung menjauhi. Gerak taktis dibagi menjadi tiga, fotoaksis, kemotaktis, kalfotaktis. Oke, kita bahas fotoaksis dulu. Diakibatkan karena bukan diakibatkan ya, lebih ke
dikarenakan adanya stimulasi atau rangsangan cahaya, misalkan kloroplas bergerak ke sisi sel mendapatkan cahaya matahari. Contohnya ini apa? Ini ada euglena. Euglena itu ada alat geraknya. Ini alat geraknya namanya flagea. Kemudian ada reseptor cahaya. Karena dia butuh makan, butuh fotosintesis, dia cenderung mencari cahaya. Oke. Kemudian ada kemotaktis, stimulasi yang disebabkan oleh gerakan yang terjadi akibat stimulasi zat kimia, misalnya bakteri aerob. Artinya kalau aerob itu dia memerlukan udara. Kalau anaerob dia tidak memerlukan udara. Oke, selalu berkumpul pada tempat yang banyak oksigen karena butuh bernafas. Oke. Contohnya ini ada gerak kemotaktis. Berikutnya ada galvanotaktis, stimulasi muatan listrik, misalnya gerak taktis sudah, sekarang kita bahas ke gerak nasti. Gerak nasti itu dibagi menjadi 4, ada seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti. Apa sih gerak nasti itu? Gerak bagian tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Ini beda berarti ya. Gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Semisal ini adalah objeknya ya, saya sentuh seperti ini. Dia tidak cenderung mendekati seperti ini. Dia kadang ada yang menjauhi, kadang dia menyamping ke kanan gitu ya. Kata nasti berasal dari kata Yunani nastos, yang berarti dipaksa mendekat gitu ya. Kita bahas satu persatu. Seismonasti, gerak dengan rangsangan berupa sentuhan, contohnya putri malu tadi. Gerak menutupnya daun putri malu ini kan ya. Oke. Ketika dia mendapat sentuhan, dia cenderung mingkup gitu ya. Karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Berikutnya, niktinasi, gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan gelap. Contohnya apa? Ini bisa lihat. Petai Cina itu ya, pada malam hari dia akan menutup gitu ya. Kemudian ada fotonasti, gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Sama sih cahaya semua. Cuma ini apa ya? Biasa dipanggil jam bukan jam sih. Bunga sore gitu ya. Karena apa? Dia cenderung berbunga ketika dia sore gitu ya. Mekarnya bunga pukul 4 pada saat sore hari karena terkena sinar matahari. Jadi ada berapa tumbuhan yang mempunyai keunikan masing-masing gitu ya. Oke. Dan terakhir termonasti, gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Termo artinya tadi kan suhu ya. Contohnya apa? Bunga tulip yang ada di Belanda sana. Jika suhunya naik dan menutup, jika suhunya naik dia akan mekar, jika suhunya turun dia akan menutup gitu ya. Itu untuk bunga tulip. Oke, sudah sampai di situ aja. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Tugas kalian adalah nanti akan ada di Google Classroom. Di di penugasannya ada, nanti silahkan dikerjakan ya. Oke, saya akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.